Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad. Orang Islam di jantung, yang di dalam maupun yang depan, jawab salam Nabi Muhammad aja wajib hukumnya, tapi jawabnya masih ngobrol, masih sebagian ya berarti bahlul, bego. Makanya wajib jawab karena umatnya Nabi Muhammad Sallallahu jawab, karena dapat syafaatnya nanti. Makanya ngaji coy. Wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qaidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min ajabil syadid. Al ayat. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan cintai bersama warga besar almarhumah dan juga MC yang ganteng, doain punya bini bagi. Yang kami hormati pula mamang saya Bang Nur, dan juga para asyatid, para hujat dan Pak De, orang tua saya, orang lama di jantung, jamaah sekalian yang depan dan dalam, mudah-mudahan yang jawab salam saya tahun depan diberangkatkan haji dari Allah Subhanahu wa taala. Jual rumah berangkat. Jamaah, saking kangennya kita ke Bang Nur, jamaah sekalian, subhanallah. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nih, dengerin. Bahwasanya orang yang baca Yasin dosanya diampuni oleh Allah dari malam sampai subuh. Amin. Tuh, orang tua kita juga kirimin Fatihah sampai. Tuh, yang kedua, barang siapa kata guru saya, Al-Habib Tajil Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Tajil Imam Al-Habr Al-Habib Al-Musyid Dr. Al-Kutub Al-Habib Ghadir berbagi dari hadis Malang, Jawa Timur, mengatakan barang siapa yang baca la-nya panjangnya, la ilaha illallah, itu dosa besarnya diampuni oleh Allah sebanyak 6.000 kali. Alhamdulillah. Tuh. Ya, yang kedua, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang perhatikan. Banyak orang yang baca surat atau Al-Qur'an bukan mendapat pahala tapi dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan orang sini kagak. Kenapa? Dari bacaan-bacaannya hati-hati, mahrot hurufnya, panjang pendek 5-6 harokatnya, dan juga yang mana itu tobi'i, lain-lainnya belajar. Ya, makanya Bang Umur, ya saya, ya lainnya dah, ya belajar dulunya. Maka kalau kita sekarang ini langsung duduk dengan ustadz belajarnya Yasinnya, bacanya Yasin, bacanya Yasinnya bahasa Yasinnya Indonesia. Oh, Yasin, karena kagak bisa bacanya Yasin, sayur asem. Ini hati-hati saudara-saudara. Makanya berapa banyak orang dapat laknatullah tapi kagak dapat pahala. Ini hati-hati. Apalagi imam rawatib, hati-hati jamaah sekalian. Ya, mahrot-mahrotnya dari Fatihah nyoba. Bacakan orang baca Fatihah, wow gampang, bener gak? Bener gak? Lah kagak suaranya, bener gak? Ghairil maghdubi alaihim walad anak yang durhaka. Taib jadinya. Tapi kalau walobo medok kayak orang Jawa, walobolin mantep itu, kagak bacanya waladolin, ya tolol ngaji. Jamaah sekalian. Makanya alhamdulillah banyak ulama, banyak ustadz, banyak habib. Kita sebagai manusia belajar ilmu agama, sempatkan waktunya seminggu sekali atau seminggu 2-3 kali. Ini ustadz-ustadz ini pada ngaji, jangan berangkat pada ngaji tuh, pengumur tuh, ya menerus bagi mijas paman-paman saudaranya. Sekarang alhamdulillah ya, Bang Mur itu meneruskan Masjid Nurul Ikhlas, hargain kan orang Betawi, goblok aja lu.
Ya Mas sekalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Saya sampaikan 3 hal yang sudah ditinggalkan almarhum ini putus semuanya kecuali 3 perkara yang sangat dirindukan, diharapkan oleh almarhum. Yang pertama, sedekah jariyah dari keluarganya tuh, impakin pahalanya. Tadi saya niatkan pahalanya buat orang tua saya yang meninggal, pahala dapat. Kalau kagak dapat mati dah, godain sekarang. Tuh. Yang kedua apa? Sedekah dan juga ilmu yang manfaat. Orang tua saya, incing saya nih. Saya dari Bang Simon, Godit tuh, orang tuanya Godit tuh, ya Kubil, bini Bang Nisan, itu saudara saya. Kemarin kata Allah Subhanahu wa taala, itu perhatikan. Ya sedekah dan ilmu yang manfaat yang bisa membawa keberkahan dunia di kuburan. Yang pertama apa? Keberkahannya, ilmunya, ngasih rumahnya, makanan saja, pemadam apa, tanda tetangganya lainnya. Itu gampang. Nyampung ke dalam kuburan. Yang ketiga, anak yang soleh dan yang soleha yang bisa doain orang tuanya. Benar-benar. Semuanya yang kumpul di dalam, yang di luar, yang udah nikah maupun kagak nikah, ngarepin ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh dan soleha. Anak yang gak sholat, namanya soleh, goblok. Diperhatikan. Kita bapak, kita orang tua dituntut oleh Rasulullah nanti di yaumil kiamah. Apa-apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada kita tuh dalam hadis Rasul, kulukum ya. Apa dia hadisnya dijalankan itu? Maaf saya lupa. Ya. Apa hadisnya? Bawa. Ya. Dikatakan kata Rasulullah SAW, tiap-tiap kamu pemimpin dari RT sampai presiden, pemimpin rumah tangga yang berat, dituntut oleh Allah apa mengerjakan dari keluarganya. Istri nggak sholat, marahin tegur. Anak nggak sholat, marahin tegur. Kalau sampai tidak sholat, apa engkau tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga sakinah. Amin. Biar pada sholat semua. Amin. Alhamdulillah. Oh. Terus malam 7 hari di Barat. Dari malam pertama sampai malam 3 hari itu mayat mulai dipertanyaan, mulai mengkak badannya. Setelah 4-7 hari mulai pecah-pecah urat-uratnya dan kelopak-kelopak matanya. Setelah 7 hari mulai ada di depan pintu nangis doain orang apa keluarganya pada minta doain semuanya. Tuh, mulai 40 hari di depan pintu dia berangkat mendoakan teman-teman yang ngelongok Malaysia sekian. Ini makanya ngaji, kalau udah mati baru nyesel dah. Benar nggak? Kalau sudah mati, udah nggak ada umur, harta kamu nggak berguna, benar-benar. Istri yang cantik, anak yang soleh dan soleha, kagak guna. Kalau dia kagak sholat, kalau dia nggak beriman pada Allah Subhanahu. Tuh hati-hati saudara. Senang gue punya mobil, punya motor, duit banyak, ATM, masya Allah. Bininya kagak sholat dipakai juga, goblok lu. Tahu juga pakai? Di hubungan badan kagak sholat. Anak yang ganteng, yang ceweknya yang cantik tapi nggak sholat. Kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu beliin baju dan kasih HP tapi nggak sholat, dosanya numpuk biar hari pada kamu. Nah, ujubillah min. Tuh, yang utama yang muda-muda nih yang umur 40 sholat tong, ngapain nggak sholat tuh, tolol amat. Deketin ustaz, cari ustaz akhir zaman yang bener ajarannya, yang jari Rasulullah. Jangan belajar agama ikut-ikutan, talil bid'ah, yasin tadu, goblok. Bener. Ponakan saya udah ngomong sama orang tua saya Pak Dede. Di Bogem dan Watusnya ya pemadam. Bapaknya meninggal, Pak Haji demi Allah. Ponakan saya Sulis Laut. Ya, Bapak Haji, anaknya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya aliran masya Allah, ya, Wahabi, ya, bapaknya meninggal, haram baca Yasin, diusir orang tuanya, orang-orang pada datang, tuh,
dimandiin sama gurunya, itu pemadam pojok, pemadam setek tuh. Ya, Masya Allah, perhatikan. Terus udah dimandiin dibawa makam, kagak boleh dibacain talqin, nggak boleh baca tahlil, tuh nggak boleh diajanin, nggak boleh dikomatin, kan sumber gede tuh anak. Ada mah gua tembong banget mik. Tuh, terus kagak boleh dibuka tali pocong dari kaki sampai kepala. Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Pengen gak punya anak begitu belajar? Agak apa lagi Betawi. Gua gambar lu gitu Betawi. Kita juga jangan kalau Betawi coy. Bapak-bapak nih hati-hati. Kenapa? Karena bapak nggak salah jalan ngajarin ngaji, tapi punya gurunya begitu, celananya cungkrang, ya, acak-acakan dah. Saya ngaji dari tahun 73 apa gini kagak pernah celana guru saya cungkrang, kagak pernah ngajarin. Kayaknya kurang. Ya Allah. Terus sebarkan Alhamdulillah. Dia Allah berikan pada nikmat-nikmat guru. Kalau sedang duduk di majelis taklim ada guru, itu perwakilan para ulama, perwakilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya yakin bapak-bapak yang dari kampung datang Jakarta gini, dulunya masih kecil ngaji sama ajengan kah, sama ustaz, sama pelajaran-pelajaran fikih agama tahu. Adab kita sama guru, cium tangan, sayangin, jangan guru. Assalamualaikum guru, salaman aja ya, tolol. Nih Allah berikan pada kita mangsara terakhir Allah SWT. Hati-hati, udah masuk kuburan yang kita takutin Pak, yang takutin ibu-ibu itu dua. Kalau pertama dapat ridho Allah, alhamdulillah. Yang satu lagi nih, kalau nggak dapat ridho Allah, apa coba? Matinya su'ul khotimah di durjana, dosa kepada Allah. Na'udzubillah. Detik akhir kita liatin orang meninggal, wah matinya melotot tuh. Padahal baca Yasin ya, nggak sholat ya pantesan. Tapi jangan diharap gitu, jangan ditinggal gitu. Hati-hati. Akhir hidup manusia, akhir daripada hidup orang muslim, dilihat akhir hidupnya, muslimahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di akhir hidup kamu ada tanda-tanda orang yang husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Nauzubillah. Makanya dianggap lingkungan sini jangan ngeremehin orang. Wah kagak sholat, mau neraka. Emang neraka punya buah-buah lu? Bener. Doain pada sholat tuh. Nggak punya kain Pak Ustadz, kain saya ada 40. Kasih atuh. Kenapa? Gara-gara orang yang ngajarin, gara-gara orang yang nyuruh sholat, pahalanya 2. Saya dapat 2, Anda dapat 1. Tuh hati-hati kan insyaallah. Kenapa? Itu sholat yang agama. Yang kagak sholat ketahuan wajah-wajahnya burak. Kelihatan wajah-wajah kagak sholat, subuh kesiangan, mau sholat deket. Doh, apalagi subuh kesiangan, johor capek, ngantuk, lain-lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat lima waktu wajib baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Wajib syahadat. Yang kedua, wajib tidak diulangin lagi. Yang ketiga, wajib bertobat dan bersyukur pada Allah masih diberikan panjang umur. Jangan ngikutin anak-anak Ciracas, bapak-bapak. 2 menit lagi, boleh nggak? Kagak boleh, gua pulang nih. Jangan ngikutin anak Ciracas. Sholat kagak ngapa-ngapain, kan sekolah prek, ya kerja prek, subuh johor di rumah, asar di rumah, sholatin kodok, belajar masa apa lu? Sholatin kodok. Ya Allah, na'udzubillah min. Makanya carilah guru-guru yang betul ajarannya kata Rasulullah. Karena guru-guru kita, ustadz-ustadz kita nanti di padang mahsyar di absen sama Allah Subhanahu wa taala. Hai fulan, Ustadz fulan di Cijantung,
bawa jamaah masjid, bawa jamaah musola yang kamu ajarkan, yang aku nitipkan. Bangkit dipanggil, hai mau mali sejantung, rambut di jantung gongseng, bukan boker, gongseng. Apa? Dipanggil pada masyar, udah nggak pakai baju, nggak pakai celana, kelihatan loncengnya kemana-mana, cuek. Karena di Padang, masa di pasar, ditempong orang ente. Tuh, Ustaz Agung, ya Allah apaan? Ini malaikat bilangin, malaikat panggil jamaah Nurul Ikhlas, panggil jamaah musola, kumpul yang sering baca yasinan, tahlilan, ratiban, kumpul. Datang rombongan kepada masyar di Ka'bah, kumpul pada malaikat para nabi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.